muncul di beranda TikTokku ya. Ini ada akun namanya Tani Minimalis. Dia posting tulisannya begini: Kiai dan santri Kerasak tidak ada bedanya dengan Ba'alawi. Jadi bisa saya pastikan ini pemilik akun ini adalah jongos atau antek-antek daripada sekte Imat ya, para pembenci Ba'alawi ini ya. Mungkin dia anak gerwani atau turunan-turunan daripada PKI ya. Dia bilang gini, Ba'alawi berhasil mengadu domba pribumi. Nah ini yang menarik kalimat ini, Ba'alawi berhasil mengadu domba pribumi. Coba, sebelum munculnya sekte Imat ini, sebelum munculnya gerombolan-gerombolan Imat, terus kemudian kayak si Saraf Laknat itu, kemudian si Pungat Peler itu, kemudian termasuk sakroni-kroninya ya, itu Indonesia baik-baik saja. Hubungan antara ulama asli pribumi, ulama-ulama NU dengan para habaib baik-baik saja. Kalau ada perselisihan, perbedaan pendapat dalam ranahnya negara berdemokrasi, wajar-wajar saja beda pilihan ya. Selama ini masih adem ayem saja ya. Tapi kemudian semenjak kemunculan gerombolan-gerombolan ini, justru keadaan ini menjadi sangat nampak sekali perpecahan ya. Jadi saya jadi ingat dulu itu kan yang membantai para kiai, yang membantai GP Ansor, yang membunuh kaum muslimin, yang membakar pondok-pondok pesantren, itu siapa? Kan PKI ya kan. Yang menyerang, yang membunuh umat Islam itu siapa? Kan PKI. Kemudian di saat orang Islam itu berbalik membalas ya, membantai mereka, membunuh mereka, membumi hanguskan mereka, mereka merasa menjadi korban gitu. Ya memang kelakuan PKI semono kuwi mulai biyen ya, senengane mancing perkara, senengane berbuat ya, mendahului, tapi begitu dilawan mereka mengaku sebagai korban, merasa menjadi korban. Ya kelakuan PKI semono kuwi. Sama dengan ini, yang mengadu domba antara kiai dengan kiai, yang mengadu domba antara kiai dengan para habaib ya, yang mengadu domba antara sesama nahdiyin, para muhibbin pecinta habaib dengan yang tidak suka dengan para habaib, diadu domba sesama warga NU ya, sesama yasinan, tahlilan ya, kemudian dibentur-benturkan ya. Ustadz sana, ceramahnya Ustadz sana dipotong, diadu domba dengan ceramahnya Ustadz ini. Ini kelakuannya siapa? Ini kelakuan PKI. Persis PKI kan kelakuannya. Ya Pak, memang mereka itu PKI gaya baru, betul. Jadi semenjak tahun 2014 ya, sudah ada penelitian, sudah ada seminar-seminar tentang memberikan peringatan kepada warga negara Indonesia ini ya, khususnya umat Islam, agar berhati-hati tentang kebangkitan komunis baru, gaya baru, komunis gaya baru. Ya, sudah diingatkan oleh para tokoh, para pengamat-pengamat, bahkan ada dari tim intelijen ya. Tapi kalau ada yang memberikan informasi seperti itu, memberikan peringatan agar kita berhati-hati dengan kebangkitan PKI gaya baru ini, mereka mengatakan itu kan cuman omong kosong, itu kan cuman kekhawatiran yang berlebihan, tidak mungkin PKI bangkit. Maka betul seperti yang kita dengar dari salah satu tokoh purnawirawan TNI ya, yang mengatakan bahwa kalau ada orang yang mengatakan PKI sudah tidak ada, PKI sudah tidak mungkin bangkit, ya itu PKI-nya itu loh. Dan sekarang terbukti semua penelitian ya, termasuk Ustadz Alfian Tanjung itu yang akhirnya dia rela untuk dipenjara karena melakukan penelitian ya, karena ceramah-ceramahnya yang memberikan peringatan kepada warga negara Indonesia, kepada kaum muslimin agar berhati-hati terhadap indikasi-indikasi daripada kebangkitan komunis
Tapi sekarang semua terjawab, semua terbukti, ya. Bahkan sebenarnya mereka yang mengatakan bahwa Alawi berhasil mengadu domba pribumi, mereka kan hanya lempar batu sembunyi tangan, ibaratnya begitu. Jadi mereka yang berbuat, mereka tidak mau mengakuinya, mereka menuduh orang lain. Jadi pencuri, maling teriak maling, itu kelakuan PKI ngono iku, ya. Jadi sudah nggak kaget lagi. Jadi kalau ada di sekitar kalian, ya, jenis-jenis makhluk seperti itu, hati-hati, ya, hati-hati, kalian harus waspada. Jadi sebelum nanti sadarnya kalau sudah keluarga kita jadi korban, ya, anak kita jadi korban, orang tua kita jadi korban, baru kita sadar bahwa mereka itu sebenarnya adalah komunis. Mereka tidak pernah ridho melihat persatuan umat Islam, karena intinya adalah mereka ingin membalas dendam terhadap kaum muslimin. Karena dulu PKI pernah dibantai oleh kaum muslimin, itu kan reaksi bukan aksi. Yang dilakukan kaum muslimin adalah merupakan pembalasan, karena ulah mereka sudah banyak membantai para santri, para kiai, para ulama, ya. Begitu ditumpas balik, mereka mengaku sebagai korban, ya. Insya Allah kami tidak bodoh-bodoh amat, ya. Kami tetap akan waspada terhadap gerak-gerik yang terjadi di sekitar kita. Itu saja, semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi umat Islam, melindungi kita semua. Sama saja dengan sekarang ini, ada majelis-majelis sholawat, ya, mereka akan bubarkan. Mereka mengatakan kami siap berjihad untuk membubarkan majelisnya atau mengusir Habib Syekh dari tanah Belambangan, katanya. Mengatasnamakan warga Banyuwangi. Tapi faktanya ternyata acara di Banyuwangi dihadiri oleh puluhan ribu umat Islam, dan mayoritas mereka adalah warga Nahdien. Ya, tapi mereka hanya segelintir berapa ekor saja binatang-binatang yang menjadi virus yang ingin memecah belah, mengadu domba, ya, tapi tidak berhasil. Ini terus dilakukan oleh kelompok-kelompok mereka, selalu memancing, selalu memberikan provokasi, ya, mengadu domba, ya, agar nanti kalau sampai terjadi perlawanan, ya, mereka yang mencari masalah, yang membuat masalah, ya, yang mengancam-ngancam. Bahkan ada informasi katanya mereka sudah mempersiapkan 1 truk senjata tajam katanya. Ya, tapi begitu nanti umat Islam melawan, umat Islam dituduh radikal, ya kan? Ya, dituduh radikal. Dulu ada ormas seperti FPI dibubarkan dengan tuduhan radikal, ya kan? Padahal yang dilakukan FPI adalah menuntut keadilan karena demo berjilid-jilid itu, ya kan? Karena tidak mendukung Jokowi, kan itu intinya. Jadi yang paling semangat untuk membubarkan FPI itu kan ya para pendukung-pendukungnya Jokowi, para cebong-cebong itu, ya. Dan orang-orang yang sakit hati itu pendukung-pendukungnya Ahok, kan itu. Jadi kalau dituduh radikal, tidak pernah ada ceritanya FPI itu membubarkan pengajian, ya kan? Tidak pernah ada FPI itu kok dia membunuh kaum muslimin, tidak pernah ada. Tapi dituduh radikal, dituduh anti NKRI. Nah, sekarang muncul setelah berhasil membubarkan ormas FPI, sekarang muncul ormas dengan mengatasnamakan pribumi bangkit, ya. Justru mereka lebih rasis, mereka lebih berbahaya, mereka lebih menunjukkan sikap arogansinya, ya. Nantang perang malah, kok tidak dituduh radikal. Itu memang semenjak 2014 itu sudah berhasil PKI itu mengobok-obok tatanan, ya. Jadi melalui jongos-jongosnya, melalui antek-anteknya itu, ya, sudah berhasil untuk mengadu domba sesama warga negara, khususnya kaum muslimin, melalui ormas-ormas besar yang ada di Indonesia. Jadi kami insya Allah tetap waspada dan kami sadar itu.